Ini tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang isinya tentang proses kenapa dan bagaimana suatu bahasan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena baik alam ataupun sosial yang terjadi di kehidupan kita setiap hari. Jadi ada pertanyaan kenapa, bagaimana ya. Singkatnya itu yaitu menerangkan tentang serangkaian proses suatu peristiwa tertentu ya. Jadi menjelaskan suatu rangkaian. Jadi teks ini supaya pembaca itu bisa tahu atau paham gitu tentang alasan itu yang jelas, yang benar gitu, yang logis, yang menyatakan suatu fakta-fakta gitu ya, yang memiliki hubungan sebab akibat gitu. Jadi misalnya kenapa hujan turun? Misalnya karena terjadinya evaporasi dan lain-lain kan. Jadi dijelaskan di situ. Nah, itu masuknya ke dalam teks eksplanasi. Ya, tadi tujuannya yaitu untuk menerangkan tentang serangkaian proses ya. Suatu peristiwa atau lebih jauhnya itu adalah untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan keyakinan pembaca. Maksudnya keyakinan itu supaya misalnya sesuatu yang terjadi itu bisa orang itu bisa jadi semakin yakin gitu dengan maksudnya. Kayak misalnya kenapa eh, terjadi sebuah kecelakaan di jalan. Jadi ada sebab akibatnya, ada prosesnya, nggak tiba-tiba itu mah ada hantu. Kan itu kan pemotongnya kan gitu. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah prosesnya atau penemuan mengapa bagaimana tadi supaya ketemu karena ternyata dia ada orang yang nyebrang misalnya akhirnya dia harus ngerem terus harus belok akhirnya nabrak trotoar misalnya gitu. Nah, terus ini penting ini ya, sering muncul tentang strukturnya. Biasanya ada kalimat terus ditanyakan itu termasuk apanya dari eksplanasi ya. Yaitu strukturnya secara ringkas ada 3 cuman yang ringkas ya. Pernyataan umum yaitu menjelaskan atau memberikan definisi yaitu ya pembukaannya, lalu deretan penjelasan yaitu memaparkan urutan mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi misalnya di awal itu akan menyatakan peristiwanya apa. Misalnya seperti hujan turun di Jakarta setiap sore. Dia menjelaskan itu. Nah, nanti di bawahnya baru misalkan karena hujan turun maka jalanan menjadi basah. Nah, kan nanti lanjutannya apa? Apakah maksudnya untuk proses kenapa hujannya turun atau misalnya proses kenapa bisa jalanan menggenang air gitu sehingga semacam banjir dalam tanda kutip ya. Ya seperti itu. Lalu terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan ya, mengakhiri penjelasan secara singkat. Jadi setelah menyatakan sesuatunya, apa kejadiannya, habis itu dijelaskan kenapa kejadian itu bisa terjadi, lalu terakhirnya disimpulkan. Ya seperti itu ya. Jadi tapi kalau dalam struktur yang lebih ininya itu ada namanya identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang
akan diterangkan. Laju penggambaran rangkaian kejadian, yaitu merincikan proses kejadian yang sesuai dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Jadi rinciannya itu berpola pertanyaan bagaimana itu akan memunculkan suatu uraian yang tersusun secara kronologis ya. Kronologis itu artinya berurutan ya. Nah ini itu termasuk kata sulit ya, yang perlu artinya itu. Dalam fase-fasenya berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi fase kejadiannya itu berdasarkan urutan waktu. Berarti dalam teks eksplanasi berarti alurnya itu berarti akan alur maju. Dan dia dengan narasi ya, karena berdasarkan waktu. Nah, sedangkan rincian yang berbola pertanyaan mengapa itu kan ada dua ya. Kan tadi pengertiannya adalah menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana kan. Nah, kalau pertanyaannya tentang mengapa, itu akan menyusun suatu hubungan sebab akibat, ya. Nah, ini ciri-ciri ya. Jadi kita bisa tahu teks eksplanasi atau bukan itu ada ciri-cirinya ya. Yaitu strukturnya ya tadi ya struktur yang sebelumnya yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat atau apa? Apa tadi? Deretan penjelas. Lalu interpretasi. Apa tadi? Interpretasi? Apa? Kesimpulan atau penutup ya. Berdasarkan fakta, jadi ada faktanya dan fakta itu bersifat ilmiah, artinya ada pengkajian atau penelitiannya. Kalau sesuatu itu menyangkut alam atau menyangkut sesuatu yang ilmiah ya. Lalu informatif dan berusaha menjelaskan. Informatif itu ya berarti memberikan kita wawasan baru tadi ya. Nah, ini ada contohnya ya. Kalau contoh sih kamu coba baca. Di sini ada contoh yaitu judulnya Lumpur Lapindo. Yang mana di awal yang berwarna merah pertama dia menuliskan banjir lumpur panas Sidoarjo. Juga dikenal dengan sebutan lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Berantas di Dusun Balongnongo, Raja Desa. Ya, jadi ini dibaca ya. Dibaca. Nah, di sini kan ada strukturnya yang mana yang pertama dia adalah apa? Pernyataan umum, yaitu menyatakan tentang lumpur Lapindo tapi secara umum. Lalu baru masuk ke yang warna biru, dia barusan apa? Yang kedua? Apa namanya? Apa namanya? Deretan penjelas. Dia menjelaskan lagi yaitu lumpurnya seperti apa, beratnya apa, kandungannya apa, bahayanya apa. Nah, itu namanya deretan penjelas. Lanjut terakhir baru dia menyatakan suatu penutupnya atau bahasa susahnya apa tadi? Interpretasi ya, yaitu menyimpulkan. Di situ bisa silakan dibaca yang mana artinya dan ini semua ini adalah mengandung suatu fakta ya, harus mengandung fakta dan memberi informasi. Oke, ya demikian ya. Waalaikumsalam.